Halo, ketemu lagi bersama saya Agung Helfrog. Ya, di video ini saya akan sedikit berbeda ya dari video-video yang saya upload sebelumnya di YouTube channel saya. Sebelumnya di YouTube channel saya banyak upload video-video tentang bermain gitar. Saya bermain cover lagu gitu, bermain playthrough dari lagu-lagu yang saya ulik dari gitaris-gitaris lain. Ya tentunya gitaris-gitaris yang saya favoritkan pada saat ini. Saya ada cover lagunya Nick Johnson, Remarkably Human, terus ada dua lagu Nick Johnston, kalian bisa cek di YouTube channel saya di video-video sebelumnya. Terus ada juga lagu Andy James judulnya Equinox. Nah itu sebetulnya kenapa sih saya mainin lagu itu gitu, kenapa sih saya mengcover lagu itu, sebetulnya sederhana sih. Ini semua karena hikmah dari efek pandemi ini. Ada satu hal yang saya lupain, yaitu latihan untuk diri sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi sebelumnya saya main gitar itu banyaknya bermain gitar itu untuk band. Jadi bermain bersama band, latihan atau bikin lagu untuk band, terus ngajar juga, terus ada menjadi session player dengan musisi-musisi lain. Ya dalam artian ketika saya bermain gitar atau ketika saya mengulik lagu atau apapun itu sebetulnya untuk ke luaran dalam artian untuk band, untuk yang lain gitu, selain untuk diri sendiri. Ternyata pas saya ngulik lagu itu kayak ngerasain ada beberapa hal yang dulu sempat hilang gitu, yaitu nilai fun dari bermain gitar. Jadi ketika saya ngulik, saya mainin lagunya, terus saya ulik secara detail semampu saya gitu. Jadi pas ngulik itu saya langsung mikir, ini menyenangkan banget ya saya bermain gitar untuk ngulik-ngulik lagu orang. Karena itu mengingatkan saya ketika saya awal-awal belajar gitar dan saya belum punya band yang bisa dikatakan profesional. Ya jadi pas di saat itu saya banyak ngulik lagu, saya banyak fingering, itu tentunya untuk diri sendiri kan. Berbeda dengan sekarang yang bermain lagu itu banyaknya untuk band atau untuk apapun yang sifatnya sudah menjadi pekerjaan. Itu ada nilai fun yang hilang dari sini. Karena ketika kita bermain gitar itu udah ada hal kayak misalnya, wah gue ada PR ini, gue harus beresin ini nih, gue harus atau apapun lah. Jadi itu sedikit mengurangi nilai fun dari bermain gitar. Nah, ketika saya bermain lagu lagi, ngulik-ngulik lagu yang kayak tadi saya sebutkan, itu saya ngerasanya, oh ternyata ini fun loh. Bermain gitar, ngulik lagu lagi, ini menyenangkan sekali. Ya saya yakin teman-teman yang lain gak seperti saya. Gak seperti saya dalam artian teman-teman yang lain walaupun dengan kesibukannya bersama band, walaupun dengan aktivitasnya yang banyak, teman-teman saya yakin masih tetap latihan untuk diri sendiri, masih tetap ngulik untuk diri sendiri, masih tetap mengembangkan skill, ya personal skill ya, untuk pengembangan diri sendirinya. Jadi saya sebenarnya nggak harus dicontoh karena ini saya sebuah bentuk dari pemalasan ketika saya bermain bersama band, ketika banyak bermain bersama band, saya malah ngelupain latihan-latihan untuk diri sendiri. Tapi untuk kondisi seperti kemarin, yaitu mengingatkan lagi saya untuk, ayo Gong, lu tuh nggak bisa bermain untuk band terus, lu nggak bisa bermain untuk orang lain terus, tapi lu juga tetap harus memaintenance personal skill lu gitu. Ya, tapi ya alhamdulillah sih sejauh ini saya menemukan lagi sesuatu yang menyenangkan dari bermain gitar. Oke, ngomong-ngomong tentang cover song, ngomong-ngomong tentang mengulik sebuah lagu, ini juga saya ada hal yang menarik ya menurut saya. Jadi beberapa waktu ke belakang juga saya banyak buka YouTube, terus di YouTube saya coba search banyak gak sih teman-teman yang udah nge-cover lagunya Berkerikil. Kalau saya lihat sih salah satunya adalah teman-teman yang udah meng-cover lagunya Shadow of Sorrow. Hal yang menarik di sini menurut saya adalah nggak tahu kenapa ya, saya melihat dari beberapa video YouTube ya. Saya misalnya saya cek deh satu dari siapa? River 54, terus ada Muhammad Herdin, terus ada Watsuf, lucu namanya Watsuf. Nah terus ada satu lagi sih sebetulnya ini juga menarik perhatian nih, karena dia
female gitar player berjilbab dan bawain lagunya Penjara Batin. Pengen ngobrolin dari beberapa video yang tadi saya udah putar ya. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang nge-cover lagunya Burger Kill itu teman-teman itu banyak sekali yang memang tuning gitarnya. Ya, ini tuning gitar saya pengen bahas karena ini sesuatu yang paling basic ya, sesuatu yang paling mendasar. Teman-teman itu banyak sekali memainkan lagu Burger Kill dengan tuning gitar drop tuning. Nah, sebetulnya di Burger Kill itu kita sama sekali belum pernah mainin dengan cara drop tuning. Dari album pertama sampai album yang terakhir di Burger Kill itu tidak ada satupun tuning gitar kita yang di drop. Jadi kalau misalnya turun nada paling rendahnya dari standar di E terus turun ke D di album pertama dan kedua di Dua Sisi dan Berkarat, itu adalah memang standar tuning yang diturunin semua senarnya. Dan masuk ke album Beyond itu udah mulai ke C senar 6-nya, low-nya di C, dan senar satunya pun di C gitu. Jadi kita nggak pernah mainin yang memang yang sifatnya drop tuning gitu ya. Nah, saya juga mikirnya gini, ini kenapa ya teman-teman kok banyak sekali yang mengcover lagu Burger Kill itu dengan cara drop tuning? Saya sempat mikirnya apakah memang ya tren ya, sebuah tren bermain musik metal itu harus dengan drop tuning, atau teman-teman berpikiran bahwa Burger Kill itu sudah drop tuning dari awal. Nah, di sini juga ada beberapa video yang tadi udah saya like. Ya, beberapa video ya, kayak misalnya ini yang terakhir adalah Music Scream Annie. Oke. Ini sebetulnya dia udah cara tuning ya. Dia bermain dengan bukan dengan cara drop tuning. Cuman kalau tadi ini bermainnya kayak gini. Intro Penjara Batin. Dia pakai power chord ya. Maksud saya nggak power chord yang 5 ya, nggak interval 5. Di sini terus 4 sini, hidup tuh lagi 5 di sini aja, terus di sini 4, terus sini hidup. Ya, tinggal detail seperti itu aja. Tapi anyway, terima kasih untuk teman-teman yang udah nge-cover lagunya Burger Kill. Kalian semua keren sebetulnya ya. Cuman saya pengen menyamakan persepsi dulu supaya teman-teman juga bisa lebih nyaman untuk nguliknya, supaya lebih nyaman untuk maininnya. Dan ketika kita ngobrolin detail tentang nadanya pun itu bisa dapat. Seperti kayak gini nih, contohnya misal partnya jadi di sini kan, seharusnya di sini kan ya. Atau dengan cara seperti apa lagi ya? Oh iya. Misalnya mainin Atur Aku di sini. Nah, sebetulnya nggak di situ, tapi saya maininnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa saya pengen teman-teman menyamakan persepsi dari tuning gitarnya dulu? Saya pengen ya teman-teman juga itu tadi bisa nyaman pas maininnya. Dan di sisi lain saya juga banyak sekali bermain open string ketika bermain melodi gitu ya, bermain solo, banyak sekali nada-nada yang saya lepas ke open string. Seperti part yang sebelum masuk ke solonya Shadow of Sorrow. Ini ada bagian seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai drop tuning, nggak pakai tuning yang sama dengan Burger Kill, yaitu senar satunya C, senar 2-nya yang harusnya B diganti G gitu. Ini semua senar saya turunin ya. Semua senar saya turunin 2 nada. Ini pasti akan berbeda di sini. Nah, di situnya. Terus ada lagi kayak nah, ini tuh dibuka sebetulnya. Gitu. Jadi bukan seperti ini. Nah, teman-teman juga banyak yang main ini kayak gitu. Tapi ini saya main ini seperti ini. Jadi dibuka dari B, C, terus ke B, oktav lebih rendahnya lagi. Kayak gitu.
banyak banyak banget yang secara permainan itu kita banyak mainin open string, open string, open string. Terus selain bermain melodinya, kita juga banyak bermain chord yang memang itu kita buka secara ya open string. Misalnya kayak gitu. Gitu ya. Kalau yang drop tuning pasti bentuknya seperti ini, teng gitu ya. Terus ya banyak lah. Nanti saya buat deh beberapa tutorial videonya ya. Ya untuk beberapa lagu yang ada di Burger Kill. Ya mudah-mudahan bisa saya buat nanti videonya dan ya bisa apa ya, bisa mempermudah teman-teman juga untuk yang mau mengcover lagunya Burger Kill. Sekian dulu untuk sesi video kali ini dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan video yang kalian lihat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya di youtube.com/agunghealthrock. Dan terima kasih juga untuk Olympus untuk kameranya dan mikrofon yang keren ini dari Audio Technica sehingga saya bisa membuat konten video seperti ini. Thank you. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. See ya. Bye. Satu lagi. Ini masukan aja karena saya pakai, karena di Burger Kill itu pakai turun 2 nada nih. Di senar satunya yang harusnya standar diturunin 2 nada jadi nada C terus sampai senar 6 ya. Nah, ini otomatis kan secara tension juga pasti lebih rendah. Nah, kalau misalnya kita pakai senar ukuran yang standar, misalnya pakai ukuran 010 apalagi 09, ketika turun 2 nada itu pasti bakal lebih sember suaranya dan nggak akan terlalu nyaman untuk dimainin. Nah, kalau saya pakai di sini 011 ke 49. Ini juga membantu saya untuk tetap menjaga si tension senarnya ya. Jadi walaupun turun 2 nada, tapi tension senarnya tetap kejaga, nyaman dimainin. Nah, terus kalau E-band itu dulu sempat pakai 013 E-band. Karena E-band kan lebih banyak main di rhythm section. Nah, sekarang Mas E-band diturunin ke 012. Jadi ya secara tension juga nggak terlalu jauh dengan 011.